Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tepatnya hari ini tanggal 26 April 2020. Firman Tuhan diperhadapkan bagi kita menjadi bagian perenungan kita pada hari ini dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 dengan judul perikop Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya mengambil tema kekecewaan yang berubah menjadi harapan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami merenungkan bagian firman-Mu. Dan hamba-Mu akan memberitakannya. Tuhan, mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Diberkati saudara-saudara yang berkenan mendengarkannya. Biarlah semakin meneguhkan, menguatkan iman pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita rasakan ketika keadaan yang kita hadapi tidak sesuai keinginan kita, atau kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita, apa yang kita rasakan ketika seorang yang kita andalkan ternyata tidak dapat menolong kita, kita mungkin akan bersedih, marah, kehilangan semangat, bahkan kehilangan harapan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kekecewaan. Kita mungkin menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri kita sendiri. Perasaan inilah yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus setelah guru mereka disalibkan, mati dan dikuburkan. Sekalipun Tuhan Yesus telah bangkit, tetapi mereka belum melihat secara langsung, sehingga ada keraguan dalam hati mereka akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam suatu perjalanan menuju sebuah kampung yang bernama Emmaus, dua orang murid Tuhan Yesus yang salah satunya bernama Kleopas saling mempercakapkan perasaan mereka satu dengan yang lainnya tentang kesedihan yang mereka rasakan. Betapa mereka merasakan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam karena Tuhan Yesus yang mereka yakini sebagai Mesias diharapkan mampu untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari penjajahan dan penindasan pemerintahan Romawi. Tapi kenyataannya Tuhan Yesus tidak mampu mengalahkan imam-imam dan pembesar-pembesar yang ada, sehingga harapan mereka kepada Tuhan Yesus menjadi pembebas bagi mereka menjadi pudar. Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan terlibat dalam percakapan mereka. Tetapi mereka tidak mengenalnya karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka percakapkan. Mereka pun mengungkapkan kesedihan atas kematian Yesus dari Nazaret dan keraguan mereka akan berita kebangkitannya yang disampaikan kepada mereka. Mereka pun dikejutkan dengan teguran Tuhan Yesus yang mengatakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Tuhan Yesus menyatakan kelambanan mereka dalam mengerti kitab suci dan ketidakpahaman mereka tentang apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka sebelumnya. Di akhir perjalanan itu, mereka mengundang Tuhan Yesus pada perjamuan malam, dan Tuhan Yesus pun membuka mata mereka, sehingga mereka mengenal bahwa orang yang bersama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus, guru mereka. Kekecewaan dan kesedihan mereka seketika berubah menjadi sukacita. Mereka kembali menemukan harapan baru di dalam Tuhan Yesus yang telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Dan mereka pun bersaksi kepada murid-murid yang lain yang juga telah dijumpai oleh Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup ini ibarat sebuah perjalanan panjang yang di dalamnya kita mempercakapkan segala sesuatu yang terjadi, baik suka maupun duka. Sama seperti percakapan para murid, saat ini kita pun sedang mempercakapkan tentang kesedihan dan ketakutan yang kita alami karena virus corona yang mengancam kehidupan umat manusia. Ada banyak kita yang kecewa, putus asa dan kehilangan semangat, bahkan berduka cita karena keadaan ini.
kita seolah-olah berjalan dalam kegelapan yang tidak berujung dan tidak tahu kemana harus melangkah. Kita tidak tahu kapan permasalahan ini berlalu. Kita seperti orang bodoh yang tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan kita sulit untuk memahami apa maksud dan kehendak Tuhan dari semua kenyataan yang kita hadapi. Di saat seperti ini, ingatlah akan kasih dan kuasa Tuhan Yesus, bahwa Ia telah mati untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan telah bangkit dari maut untuk memberi kemenangan kepada kita. Ia adalah Mesias yang sama, yang juga akan menyelamatkan kita dari keadaan ini. Karena itu percakapkanlah senantiasa tentang kasih dan kebaikannya kepada orang-orang tercinta dan di dalam keluarga kita. Maka Ia akan hadir di tengah-tengah kita dan Ia akan menyertai perjalanan sulit yang akan kita tempuh dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Kita mungkin tidak mengenalnya karena mata iman kita ditutupi oleh ketakutan dan kurangnya percaya kita. Tetapi ketika kita memberi diri untuk dibimbing olehnya dan mau bersama-sama dengan Dia dalam setiap langkah kita, maka Ia akan menunjukkan siapa Dia bagi kita, bahwa Ia adalah pelindung dan penjaga kita. Ia akan mengubah ketakutan, kesedihan dan kecewaan kita menjadi berpengharapan dan memiliki semangat baru. Dan Ia akan menyertai kita sampai akhir perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita selama-lamanya. Amin.